Halo, saya Risma dan teman saya Airin. Kami dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Udayana akan menjelaskan sedikit mengenai stunting. Apa itu stunting? Stunting atau kerdil merupakan sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek jika dibandingkan dengan tinggi badan orang lain yang seusianya. Dapat dilihat pada gambar, ada 3 orang anak berusia 4 tahun, di mana satu di antara 3 anak tersebut mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badannya lebih pendek bila dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. Stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak pada saat anak berusia 2 tahun. Lebih dari 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting, dan sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal. Prevalensi stunting atau pendek di Indonesia mencapai 37,2%, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dengan prevalensi tertinggi se-Asia Tenggara. Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya stunting? Yang pertama, yaitu faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun dari balita. Yang kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC dan PNC. ANC itu sendiri merupakan antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dan postnatal care yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu setelah masa kehamilan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan juga pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Yang keempat, masih kurangnya akses makanan bergizi di Indonesia yang masih tergolong mahal. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya akses air bersih dan juga sanitasi. Apa saja dampak dan bahaya dari stunting? Yang pertama, anak akan cenderung mengalami kesulitan belajar, kemudian mengalami gangguan perkembangan otak dan juga gangguan kecerdasan. Kemampuan kognitif anak cenderung lemah, kemudian anak lebih berisiko mengalami berbagai penyakit kronis di usia dewasa dan juga mengalami disabilitas pada usia tua. Anak juga cenderung mudah sakit dan berisiko terserang penyakit infeksi. Anak juga akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan dia mudah lelah dan tidak lincah jika dibandingkan dengan anak seusianya. Apa saja ciri-ciri anak stunting? Performanya menjadi buruk, terutama pada tes perhatian dan juga memori belajar. Kemudian, tanda pubertas akan muncul terlambat. Pertumbuhan gigi juga menjadi terlambat. Wajahnya akan tampak lebih muda daripada usianya. Dan pada usia 8-10 tahun, anak akan menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata. Dan yang terakhir, pertumbuhannya akan menjadi terlambat. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting? Pertama, pada ibu hamil, dilakukan perbaikan gizi dan kesehatan ibu hamil serta menjaga kesehatan ibu. Pada saat bayi lahir, diutamakan persalinan itu ditolong oleh bidan ataupun dokter yang terlatih. Kemudian dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Yaitu pada 6 bulan pertama setelah melahirkan, bayi itu diberikan hanya ASI tanpa ada makanan tambahan. Kemudian pada bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun, diberikan ASI dan juga makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian ASI ini akan diteruskan selama 2 tahun atau lebih, dan anak-anak diberikan imunisasi dasar yang lengkap. Kemudian dilakukan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu untuk mendeteksi dini apakah adanya gangguan pertumbuhan, dan yang terakhir adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai stunting. Semoga bermanfaat.